Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang budiman, ini adalah kisah nyata tentang istriku cantik, tapi tak pernah keramas. Awalnya dengan kecantikan istriku telah membuat diriku jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama. Dan aku pertama kali melihatnya di suatu pameran mobil. Dan dia ini bukan seorang model ataupun SPG. Dan dia pun sama seperti aku yang hanya datang untuk melihat pameran mobil juga. Di pameran mobil itu banyak model-model wanita cantik dan mempesona. Tetapi begitu aku melihatnya, aku merasa seperti telah jatuh cinta padanya. Dan yang herannya ketika aku melihat model-model yang lain pada masa itu seperti biasa-biasa saja dan tak ada istimewanya kurasakan dari sudut pandangan mataku. Pada masa pameran mobil tersebut aku berusaha untuk memberanikan diri, tetapi dia malah bergegas pergi. Dan sejak dari hari itu, entah kenapa wajahnya selalu ada dalam ingatanku. Aku benar-benar tidak bisa melupakan dirinya. Aku pun selalu berusaha untuk mencarinya, namun tak pernah ketemu jua. Orang tuaku memang sudah selalu menyuruhku untuk mencari jodoh, dan bahkan mereka banyak sekali mengenalkan aku dengan putri-putri dari kenalannya. Tetapi aku sama sekali tidak pernah tertarik. Pada suatu hari ketika aku sedang makan seorang diri di suatu restoran, pada dia yang kini telah jadi istriku datang dan bertanya padaku secara tiba-tiba, "Saudara, apakah bisa saya duduk di sini?" Aku langsung spontan mengiyakannya. Pada saat itu, aku tercium harum wangi rambut istriku. Setelah dia duduk, dia pun berkata bahwa restoran ini terlalu ramai ya mas pembelinya, sehingga sulit mencari tempat duduk untuk makan. Dan akhirnya mau tidak mau, aku harus duduk semeja bersama kamu. Maafin aku ya mas kalau aku sudah mengganggumu. Aku dengan gugup berkata, "Tak apa-apa kok, aku malah senang." Akhirnya, ada orang yang sudi menemaniku makan. Istriku masa itu hanya senyum dan mengajakku ngobrol sambil makan. Kami berkenalan satu sama lain. Entah kenapa pada masa itu hatiku bahagia sekali. Sosok wanita idaman yang kucari-cari selama ini akhirnya ada di depan mataku. Hari itu aku merasa benar-benar tak dapat aku lupakan. Dan hari itu juga membuktikan bahwa Allah telah mentakdirkan kami untuk bertemu di masa yang lebih tepat. Dan tak lama setelah itu dia menjadi pacarku. Ayah dan ibuku juga sangat suka dengannya. 3 bulan kami berhubung dalam suatu hubungan yang lebih dekat dan kami pun bercinta. Akhirnya kami pun menikah. Aku sangat tak menyangka aku dapat menikahi wanita secantik istriku. Tetapi yang sangat mengherankan diriku, ternyata istriku ini ada simpan sesuatu rahasia yang membuatku terheran-heran. Sahabat yang budiman, tahu nggak? Ternyata istriku yang cantik itu tidak pernah aku nampak sama sekali keramas rambutnya. Setiap kali aku menyuruhnya untuk keramas rambut, dia selalu menolaknya. Aku benar-benar tidak tahan dengan baunya. Aku pun heran, kenapa istriku seperti takut untuk mengeramaskan rambutnya tersebut.
Ketika aku mau membantunya untuk keramaskan rambutnya, tiba-tiba rambutnya terjatuh di lantai. Rupanya ternyata selama ini istriku memakai rambut palsu. Istriku ini akhirnya baru mengakui padaku bahwa dia tidak mempunyai rambut dari semenjak lahir. Dan aku sangat terkejut sekali. Dan dia telah memakai rambut palsu selama lebih dari 20 tahun lamanya. Dan sebenarnya dia ingin mencari kesempatan untuk memberitahukanku sebelum kami menikah dulu. Tetapi sebelum memberitahu aku pun sudah mengajak dia menikah. Dan juga dia ada berkata padaku bahwa kalau aku tidak bisa menerima kenyataan tentang dirinya, dia rela diceraikan. Istriku juga berkata bahwa kekurangan yang ada padanya bisa saja terjadi sampai ke generasi berikutnya, yang artinya jika nanti kami punya anak kami mungkin sama seperti istriku, juga tidak memiliki rambut. Banyak keluargaku yang menyuruhku untuk segera menceraikan istriku. Tetapi aku tetap dengan pendirianku, karena aku ingin selalu bersama istriku, baik dalam suka maupun duka. Bagiku pribadi, kita tidak boleh hanya melihat kelebihan dari seseorang saja. Kita juga harus menerima kekurangannya juga, apalagi dia yang kini telah jadi istriku. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bagaimanapun, aku tetap mencintai istriku dengan kekurangannya tersebut. Karena hanya itu saja yang aku mau, karena aku ingin selalu ada bersama istriku hingga ke jana nanti. Amin.